Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ridwan Mu'arif dengan NIM 23213131071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab tentang istishab. Pertama, kita akan membahas pengertian istishab. Secara bahasa, istishab berarti mencari persahabatan atau menganggap bersahabat atau mencari teman. Adapun yang dimaksud adalah membandingkan sesuatu dan mendekatkannya. Menurut terminologis adalah metode penemuan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada sebelum ada dalil atau bukti hukum baru yang menyatakan sebaliknya. Contoh istishab yaitu pada wudhu saat sholat subuh, digunakan juga saat sholat duha selama tidak ada bukti tanda-tanda batalnya wudhu. Yang kedua yaitu macam-macam istishab. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal yaitu mubah. Dari istishab ini para ulama menetapkan kaidah al-aslu fil asya'il ibaha hatta yadulat dalilu ala tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, yaitu boleh melakukan sesuatu, menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syara' yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya, seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua yaitu istishab madalla asyara wa al-aql al-wujudi, atau istishab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syara' diakui keberadaannya. Misal, hak milik pada suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi kepemilikan yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istishab tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syara' maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberlakuan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu istishab al-umum ila ayyarid at-tahsis, atau menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istishab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fikih, akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fikih. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fikih termasuk istishab, tetapi menurut ulama usul fikih lainnya tidak dinamakan istishab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Selanjutnya yaitu istishab hukum akal sampai datangnya hukum syari. Umat manusia tidak dikenalkan hukum-hukum syar'i sebelum datangnya syara', sampai datangnya dalil syara' yang menentukan. Selanjutnya istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misal jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat ijma' bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Pendapat pertama menggunakan istishab ijma', yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung sah karena memberlakukan ijma' tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat kedua, istishab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabsahan tayamum batal dengan adanya air.
ke slide selanjutnya, yaitu kehujahan istishab. Kebanyakan ahlul kalam tidak menganggap bahwa istishab itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Tidak dianggap hujjah karena tidak adanya dalil, tidak bisa dikatakan sebagai dalil. Istishab menetapkan hukum tanpa dalil baru dianggap para ulama ahlul kalam tidak bisa ditetapkan sebagai hujjah. Yang kedua, kebanyakan ulama Hanafi mutakhir menganggap hanya hujjah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Contoh, pada seseorang mendapat hak, maka menetapkan hak tersebut tidak boleh menggunakan istishab. Tetapi kalau menolak hak tersebut boleh menggunakan istishab. Selanjutnya yaitu kaidah istishab. Yang pertama, la aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Penerapan istishab ini misalnya pada kasus utang piutang, misalnya Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki utang sebesar 100.000, tetapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah pihak Bisri, sebab pada dasarnya Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengakuannya. Selanjutnya yaitu kaidah al-aslu fil asya'il ibahatu hatta yadulat dalilu alat tahrim. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya seperti jerapah, tidak dijelaskan status halal haramnya dalam Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, hewan tersebut tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Maka berdasarkan hal ini, para ulama menghalalkan jerapah. Selanjutnya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Penerapan kaidah ini contohnya yaitu pada seseorang yang hendak berpuasa, kemudian ia makan sahur namun ia ragu apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk waktu puasa. Dalam kasus ini, puasa orang tersebut tetap dianggap sah sebab ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur. Selanjutnya yaitu kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya pada kasus sholat, jika seseorang ragu apakah sholat 3 rakaat atau sudah masuk ke 4, maka kalau dia yakin bahwa dia 3 rakaat, maka menghilangkan keraguannya pada rakaat keempat, maka ia harus meyakinkan kembali ke rakaat ketiga tadi. Sekian penjelasan bab istishab dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.